Polres Kebumen berhasil mengamankan 2 pelaku curanmor dari amukan warga. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 pelaku lagi dalam kasus pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang digelar beberapa hari yang lalu. Dalam rangka hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia menggelar sarasehan dengan mengangkat tema penguatan peran Polwan Presisi pada Direktorat Perlindungan dan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunika, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Polres Kebumen berhasil mengamankan 2 pelaku curanmor dari amukan warga. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Beberapa waktu lalu viral beredar video pelaku pencurian sepeda motor diamankan warga di Desa Banjarjo, Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam video terlihat warga hendak melampiaskan kekerasan kepada pelaku pencurian. Beruntung aksi tersebut bisa dihalangi polisi, sehingga para pelaku selamat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kapolres Kebumen AKBP Reki mengungkapkan bahwa kedua pelaku telah dijadikan sebagai tersangka dalam dugaan kasus pencurian dengan pemberatan. Keduanya diduga telah melakukan pencurian sepeda motor milik warga Bandarjo, Kecamatan Ayah, Kebumen pada hari Minggu tanggal 29 September. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 36 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat TSK OEH dibawa oleh masyarakat ke kantor Kepala Desa Banjarrajo ya. Banjarrajo dibawa ke kantor Kepala Desa. Kemudian memang sempat kemarin agak ramai juga, Pak Kepala Desa menghubungi Kapolsek. Masa di sana datang yang niatnya untuk dihakimi. Kemudian berhasil kita amankan, berhasil kita evakuasi. Kemudian masa juga bergerak ke rumahnya tersangka satu lagi, RWH. Di situ juga berkumpul masa cukup banyak untuk mau mengamankannya secara massa, tapi kita dari jajaran pemerintah setempat, desa, kepolisian maupun dibantu dari Koramil bisa kita evakuasi ke Polres. Pemirsa, Polsek Muntilan berhasil mengungkap kasus pencurian 12 dandang panci pemanas bakso. 3 orang pelaku berhasil diamankan, 1 diantaranya masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kapolsek Muntilan AKP Abdul Mutohir mengungkapkan pencurian dilakukan tersangka di gudang PT Granat Sinar Mandiri Muntilan yang berada di Desa Taman Agung, Muntilan, Magelang. Sementara barang bukti yang berhasil diamankan berupa 12 dandang panci pemanas bakso dengan kerugian mencapai 15 juta rupiah. Dijelaskan modus para pelaku yakni dengan memanjat
dari belakang gudang yang kemudian dibawa kabur. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara untuk pelaku yang masih di bawah umur telah diserahkan ke Polresta Magelang untuk ditangani oleh unit khusus PPA. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Blora berhasil mengamankan 2 orang pria yang diduga pelaku tindak pidana narkoba. Kedua orang yang diamankan berinisial TR dan S merupakan warga Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Penangkapan ini diungkapkan Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto saat menggelar konferensi pers di Aula Arya Guna Polres Blora. Tersangka berhasil diamankan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 di Jalan Gunung Slamet, Kelurahan Tempelan, Blora. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Kapolres juga berharap kepada warga untuk turut menjauhkan diri dari narkoba. Bahwa tersangka TR dan ST membeli narkotika jenis sabu dari gerobokan. Selanjutnya dibawa ke wilayah Blora. Pada saat penyelidikan, jadi tersangka ditangkap oleh anggota Satres Narkoba di halaman parkiran Samudra Guest House. Jadi barang ini belum sempat digunakan, sudah ditangkap oleh anggota dari Satres Narkoba Polres Blora. Sedangkan untuk barang bukti yang dapat kami sita yaitu 2 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening, kemudian dibungkus kertas kerenjeng rokok warna putih dengan berat kurang lebih 0,72 gram. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap 1 pelaku lagi dalam kasus pembuaran diskusi diaspora di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang digelar beberapa hari yang lalu. Pelaku diketahui melakukan penganiayaan terhadap security hotel. Pengusutan kasus pembubaran diskusi diaspora di Hotel Kawasan Kemang, Jakarta Selatan masih terus diusut aparat kepolisian. Hasilnya, tim Subdit Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap 1 orang tersangka dalam kasus yang mendapatkan perhatian publik ini. Tersangka berinisial MR ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dengan ditangkapnya MR, total sudah terdapat 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi pun mengungkap peran MR dalam kasus ini. Ia menyebut MR terlibat dalam melakukan kekerasan terhadap security hotel. Kombes Adi mengungkap tersangka masuk ke ruang diskusi melalui pintu belakang hotel bersama beberapa orang lainnya dan melakukan penganiayaan terhadap security. Saudara MR ini saat peristiwa atau insiden di Grand Kemang itu perannya menendang security dan mencoba memukul kepala korban. Korban adalah security yang sedang melaksanakan pekerjaannya di Grand Kemang. Kemudian barang bukti yang disita dari tersangka ini adalah terkait dengan peristiwa pidananya, pakaian yang digunakan tersangka saat coba dibandingkan dengan CCTV, ini terekam di CCTV, inilah pakaian yang digunakan tersangka ya, terekam di CCTV. Jadi setelah dilakukan pendalaman, pemeriksaan keterangan saksi, penyitaan barang bukti, kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka lainnya, akhirnya dapatkanlah bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.
Kombes Ade turut mengungkap fakta lain di balik kasus pembubaran diskusi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ini. Ia mengungkap kelompok yang melakukan unjuk rasa di depan hotel dan kelompok yang membubarkan diskusi berasal dari kelompok yang berbeda. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan pada Sabtu 28 September lalu, sekitar pukul 9 WIB, satu kelompok melakukan demo menolak diskusi berada di depan hotel. Sementara sekelompok lain masuk dalam hotel lewat pintu belakang serta melakukan pembubaran paksa diskusi di dalam hotel. Jadi saat petugas sedang mengamankan aksi unjuk rasa terhadap adanya kegiatan itu, tiba-tiba ada yang masuk melakukan pengerusakan itu. Kan ceritanya begitu. Jadi ada ini yang berbeda, kelompok masyarakat yang berbeda. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, lebih lanjut, Polda Metro Jaya menegaskan tidak membiarkan aksi premanisme dan anarkitas di dalam peristiwa pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan ini. Proses pengembangan kasus tidak berhenti dan aparat masih mengejar pelaku lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi, mengatakan saat ini pihaknya sudah mendapatkan beberapa nama terduga pelaku dan kini tengah dikejar petugas. Untuk para pelaku lainnya sedang dilakukan pendalaman dan akan terus diburu. Ya, sebagai komitmen Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus tindak pidana yang terjadi dan tidak memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan, premanisme, persekusi, aksi-aksi kekerasan. Ya, pasti akan diungkap dan ditangkap pelakunya. Ya, ini komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pemirsa, dalam rangka Hari Jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia menggelar sarasehan dengan mengangkat tema penguatan peran poluan presisi pada Direktorat Perlindungan dan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.